Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kondisi terkini di Stasiun Senen Jakarta, kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV One ada Syahda Yostiza. Selamat malam Syahda, bagaimana pantauan Anda malam hari ini di Lebaran kedua, masih padatkah pemudik yang akan bergerak ke sejumlah wilayah? Baik, selamat malam Ken Ane dan juga pemirsa. Memang pada hari kedua Lebaran Idul Fitri ini nampak pemudik ramai sekali memadati Stasiun Pasar Senen Jakarta. Di mana memang kepadatan ini juga begitu terasa, tetapi pemirsa, untuk pemudik di sini yang hendak berangkat ke tujuan masing-masing di Stasiun Pasar Senen disediakan live music untuk menghibur para pemudik sebelum berangkat menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Selain itu juga Ken Ane dan juga pemirsa, tadi kami sempat bertanya-tanya kenapa para pemudik memilih untuk berangkat di hari kedua Lebaran ini, namun mereka menjelaskan memang terpaksa berangkat di hari kedua Lebaran karena sulitnya mendapatkan tiket kereta api untuk berangkat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan jika kita berbicara data keberangkatan, bahwa pada hari ini untuk kereta api daerah operasional 1 ini mencatat ada sebanyak 41.000 penumpang atau pemudik yang memang berangkat meninggalkan Jakarta pada malam ini atau pada malam kedua Lebaran. Dan dengan rincian bahwa kalau dari Stasiun Gambir ada sebanyak 17.000 lebih keberangkatan, sementara untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ada sebanyak 24.000 lebih keberangkatan para pemudik yang berangkat ke daerah tujuan mereka masing-masing. Dan jika kita bandingkan pada hari Lebaran kemarin atau tepatnya pada tanggal 10 April, dari Stasiun Pasar Senen ini sendiri ada sebanyak 18.000 lebih penumpang yang memang berangkat mudik dari Stasiun Pasar Senen. Dan PT Kereta Api Indonesia juga menjelaskan bahwasannya pada tahun ini memang terjadi kelonjakan pemudik yakni sebanyak 8 hingga 10%. Dan juga untuk kereta api daerah operasional 1 DKI Jakarta ini menyediakan atau mengoperasikan sebanyak 75 kereta api yang siap melayani para pemudik untuk berangkat ke wilayah tujuan mereka masing-masing. Sementara itu juga untuk wilayah-wilayah yang menjadi pilihan favorit para pemudik ini masih di kota-kota seperti Surabaya, kemudian juga Malang, Solo, dan juga Yogyakarta, ada Kutoarjo, Semarang, dan juga Purwokerto. Ken Ana dan juga pemirsa, kalau kita bicara data dari awal arus mudik ini dibuka dari tanggal 31 Maret hingga 21 April per hari ini, yakni 11 April, sudah lebih dari 629.000 lebih para pemudik yang memang meninggalkan Jakarta. Jadi bisa dibayangkan begitu banyaknya para pemudik yang meninggalkan Jakarta, bahkan hingga sampai saat ini ramainya masih terasa. Dan puncak arus mudik itu memang sempat terjadi untuk moda transportasi kereta api daerah operasional 1 DKI Jakarta ini. Puncak arus mudik terjadi di tanggal 8 April kemarin, yakni sebanyak 47.000 lebih para penumpang yang memang hendak pergi ke daerah tujuan mereka masing-masing. Selain itu, untuk kereta api daerah operasional 1 DKI Jakarta juga memprediksi bahwa nantinya arus balik akan terjadi di tanggal 13, 14, dan juga 15 April. Dengan prediksi bahwa perharinya nanti akan ada sebanyak 44.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta. Sementara itu juga untuk pihak kereta api daerah operasional 1 juga menghimbau kepada para penumpang mudik untuk memperhatikan bagasi atau barang bawaan yang dibawa, yakni hanya membawa dengan batas maksimal 20 kg. Jika membawa lebih dari 20 kg, nantinya para pemudik atau para pengguna kereta api bisa dikenakan denda, yakni untuk masing-masing kelas eksekutif Rp10.000 per kilogram, untuk kelas bisnis yakni bisa dikenakan charge sebanyak Rp6.000 per kilogram, untuk kelas ekonomi bisa dikenakan denda sebanyak Rp2.000 per kilogram. Dan untuk para pemudik tentunya yang masih berangkat pada hari ini, utamakan untuk memperhatikan barang bawaan dan juga menjaga keselamatan Anda dan saya doakan, kami TV One mendoakan bahwa selamat sampai tujuan nantinya. Dari Stasiun Pasar Senen kembali ke studio Ken Ane.